Bagaimana sih cara mengatasi rasa haus pada saat kita berpuasa? Tentu saja untuk mereka yang berpuasa tanpa makan dan tanpa minum, ya. Halo Sobat Sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa haus saat berpuasa. Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Kalau kita berbicara tentang puasa, puasa ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Dan banyak sekali jenisnya. Jadi dilakukan oleh orang-orang dari berbagai negara dengan tujuan yang berbeda-beda, ya. Jadi ada yang tujuannya untuk kesehatan, ada yang tujuannya untuk menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal, kemudian ada yang tujuannya untuk alasan agama, ada juga sampai alasan spiritual, ya. Tapi saya tidak akan bahas jenis-jenisnya itu, ya. Dan untuk video kali ini saya akan bahas bagaimana sih cara mengatasi rasa haus pada saat kita berpuasa. Tentu saja untuk mereka yang berpuasa tanpa makan dan tanpa minum, ya. Dan biasanya yang durasinya lebih panjang. Kalau cuma puasa setengah hari sih mungkin tidak ada masalah. Atau mungkin ada yang bilang, "Dok, saya puasa 12 jam, tapi kerjaan saya hanya tidur." Ya, itu Anda tidak haus. Jadi misalnya dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, atau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang besoknya. Ya, kalau itu sih tidak ada masalah, ya. Nah, ini mungkin buat Anda yang sedang berpuasa, tapi tetap harus bekerja, keluar rumah, atau kerja di kantoran, dan banyak orang yang bilang, saya lebih bisa tahan lapar dok, daripada tahan haus. Jadi hausnya itu menyiksa gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana supaya Anda bisa berpuasa, dan ya tidak terlalu merasa kehausan, ya. Jadi, pada saat jam buka puasa, gunakan jam buka puasa ini jam rentang Anda boleh mengkonsumsi makanan dan minuman, gunakan dengan baik. Jadi isi cairan tubuh Anda. Kalau pada umumnya kita sebut 2 liter atau dibagi menjadi 8 gelas. Sebenarnya tiap orang kan akan berbeda-beda. Orang yang berat badannya 50 kilo tentu saja kebutuhan cairannya akan berbeda dengan orang berat badan 100 kilo. Apalagi yang 100 lebih, tentu saja volumenya akan lebih banyak. Nah, kita ambil rata-rata 2 liter atau 8 gelas. Kecuali kalau Anda yang mungkin badannya over, ya bisa kalikan dengan 40 cc berat badan Anda. Dan gunakan kesempatan pada saat jam buka, dibagi setiap jamnya Anda konsumsi cairan, ya. Jadi agar Anda tidak kekurangan cairan. Rasa haus akan muncul ketika Anda mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kalau parah, Anda bisa mengalami namanya dehidrasi berat. Nah, kalau untuk itu saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, silakan cek, ya. Jadi dehidrasi dibagi menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan berat, ya. Kemudian, jadi tubuh ini pintar, ketika kita kekurangan cairan, tubuh akan memberikan sinyal atau respon, yaitu rasa haus. Bagaimana dengan lapar dok? Kenapa kok lebih susah menahan haus daripada lapar? Kalau lapar, itu kan berarti identik dengan kurangnya asupan makanan. Tubuh kita mempunyai cadangan, ya, cadangan energi yang disimpan berupa lemak, kemudian disimpan di hati juga, disimpan di otot. Jadi pada saat kita kekurangan energi dari karbohidrat, karena tidak makan, harus berpuasa, tubuh akan menggunakan cadangan energi tadi, ya. Jadi makanya banyak orang yang mengalami lebih susah menahan hausnya daripada laparnya. Mungkin ada yang nyeletuk komen di bawah, ya. Saya lebih susah menahan rindu dok. Nah, kalau itu lain cerita lagi. Oke. Untuk solusinya bagaimana? Apalagi saya harus kerja di luar, ya, panas. Nah, salah satu fungsi dari cairan, kita berkeringat, itu juga untuk mengurangi panas tubuh. Nah, solusinya adalah selain mengkonsumsi cairan dengan cukup pada saat jam Anda buka puasa, solusi lain Anda bisa menggunakan, ambil ember, kemudian Anda isi air, isi sedikit es batu, jadi kondisinya airnya sejuk, jadi bukan terlalu dingin, ya. Anda bisa merendam kaki Anda di sana atau merendam bagian tubuh yang lain, tapi bukan untuk diminum, ya. Jadi Anda bisa rendam kaki, kemudian atau rendam tangan, silakan. Nah, itu akan mengurangi rasa haus. Kemudian cara lainnya lagi adalah, misalnya di kantor nih, kan tidak mungkin bawa ember. Tapi kalau diizinkan silakan Anda bisa rendam kaki Anda pada saat kerja di kantor. Jadi di atasnya mungkin di depan komputer, kakinya direndam.
Jangan menggunakan air yang terlalu dingin, cukup yang sejuk saja. Kalau yang terlalu dingin malahan tubuh Anda akan membutuhkan energi lagi setelah Anda angkat untuk menghangatkan lagi tubuh Anda yang tadi yang direndam. Kemudian cara lainnya adalah Anda bisa mengambil es batu sedikit saja, kemudian dibungkus dengan handuk, ya. Lalu letakkan di pergelangan tangan sini atau di leher. Nah, di bagian sini dan sini itu pembuluh darahnya atau pembuluh nadinya kuat. Jadi bisa menghantarkan sejuk tadi yang pada handuk. Kenapa harus tutup pakai handuk? Jangan langsung dingin, ya. Suhu yang sejuk tadi ini akan bisa beredar ke seluruh tubuh. Jadi ini akan mengurangi rasa haus Anda. Oke Sobat Sehat, mungkin 2 tips ini bisa berguna buat Anda yang sedang berpuasa. Tentu saja yang berpuasa tidak mengkonsumsi makanan dan minuman. Oke, saya doakan Anda semua tujuan puasanya tercapai ya, goalnya tercapai. Silakan komen di bawah, tujuan Anda berpuasa apa sih? Nah, oke, mungkin itu saja dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.